Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Fajar Ramadan dari kelas ilmu komunikasi 24T dengan NIM 2402111002. Jadi hari ini saya akan mengulas sedikit tentang media relation dan manajemen public relation sejauh pemahaman saya sebelum UTS. Jadi yang pertama yaitu media relation. Jadi media relation itu adalah cara sebuah perusahaan atau organisasi menjaga hubungan baik dengan media supaya informasi yang disampaikan ke masyarakat bisa berjalan dengan baik. Di era digital sekarang, media bukan cuma koran, TV, radio, tapi juga ada media online kayak misalkan Instagram, TikTok, YouTube, dan beberapa platform digital gitu seperti portal berita seperti itu. Karena informasi sekarang menyebar sangat cepat, seorang PR itu yang nanti tujuan saya ke depannya harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan paham cara komunikasi yang cocok di media digital. Menurut saya sekarang ekosistem media juga sudah berubah. Masyarakat bukan cuma jadi pembaca atau penonton, tapi juga bisa ikut menyebarkan informasi lewat media sosial. Karena itu hubungan dengan media juga harus dijaga dengan baik supaya organisasi tetap punya citra positif di mata publik. Dalam media relation, etika juga sangat penting. Seorang PR ini harus jujur, tanggung jawab, dan hati-hati dalam menyampaikan informasi. Di zaman sekarang, banyak berita hoax, kepercayaan publik jadi yang paling penting. Kalau komunikasi dilakukan dengan baik dan transparan, menurut saya publik juga akan lebih percaya maksudnya. Sebelum menentukan media yang dipakai, biasanya juga melakukan riset media dan media mapping. Itu tuh di pertemuan ke berapa ya, lupa. Tujuannya itu supaya kita tahu media yang cocok tuh yang mana, terus siapa target audiensnya juga, siapa aja, dan bagaimana cara media tersebut menyampaikan berita begitu. Jadi dengan begitu pesan yang disampaikan jadi bisa lebih tepat sasaran. Setelah itu, PR juga membuat strategi media relation. Misalnya menentukan tujuan komunikasi, memilih media yang sesuai, sampai menjaga hubungan baik dengan wartawan dan pihak media. Strategi ini penting supaya informasi yang disampaikan diterima dengan baik oleh masyarakat. Salah satu bentuk media relation adalah sebuah press release digital. Nah, ini di pertemuan ke-6. Press release adalah tulisan berisi informasi resmi dari organisasi yang dibuat singkat, jelas, dan menarik. Sebuah press release biasanya disebarkan lewat email, website, atau media sosial supaya lebih cepat sampai ke publik. Kita lanjut masuk ke manajemen public relation. Manajemen public relation adalah proses mengatur komunikasi antara organisasi dengan masyarakat supaya hubungan keduanya baik. Di era digital, cara komunikasi sudah banyak berubah karena adanya internet dan media sosial. Kalau dulu komunikasi lebih ke satu arah, sekarang masyarakat juga bisa langsung memberi komentar atau respon terhadap sebuah informasi. Jadi semi interaktif lah gitu. Di dalam organisasi, PR juga punya peran yang cukup penting. Bukan menyampaikan informasi saja gitu, tapi juga menjaga nama baik perusahaan, membangun hubungan dengan masyarakat, sampai membantu menangani masalah atau krisis komunikasi. Karena itu PR juga termasuk bagian dari fungsi manajemen. Di dunia digital sekarang, PR juga harus paham tentang etika dan aturan komunikasi di internet. Misalnya bagaimana cara menggunakan media sosial dengan benar, menjaga data pribadi, menghindari penyebaran informasi yang salah. Kalau salah langkah, reputasi organisasi bisa langsung terkena dampaknya. Dalam manajemen PR, riset juga penting. Riset dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana pendapat publik, dan apakah komunikasi yang dilakukan sudah efektif atau belum. Dari riset itu, PR juga bisa menentukan strategi komunikasi yang lebih tepat. Sekarang juga ada namanya data driven PR. Ini saya juga masih sedikit belum paham nih tentang ini, tapi saya akan mengulas sedikit. Yaitu PR menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya melihat jumlah interaksi di media sosial,
komentar publik, dan tren yang sedang ramai dibahas. Data-data membantu PR membuat komunikasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Tahap terakhir adalah membuat perencanaan strategi public relation. Di tahap ini, PR menentukan tujuan yang ingin dicapai, membuat program kerja, menentukan target audiens, dan menyiapkan aksi nyata yang dilakukan. Dengan perencanaan yang baik, organisasi bisa membangun citra positif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi tugas PR dan manajemen relation itu cukup penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan gitu. Jadi PR juga menjembatani antara stakeholder dan organisasi, terus juga organisasi dengan masyarakat gitu. Jadi PR itu sangat penting dalam struktur manajerial perusahaan. Jadi menurut saya adanya PR atau paham-paham PR yang ada di pekerjaan itu cukup berguna untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Mungkin begitu, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.